sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa materi struktur perkembangan tumbuhan yang beranggotakan yang pertama ada Ipana Rosalia, yang kedua Nur Wahida Putri, yang ketiga Yogi Rompandiangan, dan yang keempat Amirul Fikri. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan anatomi akar dikotil, di mana akar merupakan organ tumbuhan yang letaknya berada di dalam tanah dan memiliki fungsi menyerap air juga mineral dari tanah. Melekatnya ialah sebagai fondasi tumbuhan agar tegak lurus dan juga kokoh. Sehingga dapat tumbuh dengan maksimal, akar tersebut berasal dari cabang akar yang terdapat pada embrio. Struktur luar akar tersebut terdiri dari batang akar, cabang akar, bulu akar, serta tundung akar. Bagian paling ujung dari akar merupakan suatu titik tubuh yang dilindungi oleh adanya tundung akar, atau juga disering disebut kalitra, yang dibentuknya oleh kalitrogen. Pada tumbuhan dikotil, batas ujung akar dengan kalitra ini tidak jelas. Next. Sistem dari akar dikotil yang tunggang disebabkan oleh akar kecabahnya mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Bagian pangkal akar mempunyai ukuran yang paling jelas dan bagian ujung akar utama, namun meskipun tunggang. Akarnya tersebut tetap mempunyai cabang meskipun tidak serabut. Secara anatomi, akar tersebut tersusun oleh 4 lapisan jaringan pokok, antara lain epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Adapun juga anatomi batang monokotil. Anatomi batang monokotil sangat berbeda dengan anatomi batang dikotil. Epidermis tanaman monokotil dimiliki oleh dinding sel yang tebal. Di bawah epidermis terdapat jaringan tipis yang terdiri atas jaringan selekrim yang merupakan kulit batang. Kulit batang berperan memperkuat dan menggerakkan bagian luar batang. Ikatan pembuluh menyebar di seluruh batang, tetapi yang paling banyak pada daerah yang mendekati kulit batang, ikatan pembuluh folem, berdampingan dengan xilem, yang dikelilingi oleh sklerenkim. Tipe ikatan pembuluh ini disebut fibrosasi. Pada monokotil tidak terdapat kalbium. Jadi pertumbuhan yang terjadi hanya memanjang, tidak memperbesar batang melalui pembentukan rongga reksigen, sehingga pembesaran batang sangat terbatas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Anatomi batang dikotil. Batang ialah bagian dari tumbuhan yang ada di permukaan tanah yang fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun dan sarana lintasan air, mineral, serta makanan. Di bagian ujung batang dan daunnya disebut juga kuncup terminal, sedangkan kuncup ketiak disebut dengan kuncup aksilar. Tumbuhan yang berkayu biasanya berbatang keras, tebal, dan panjang. Permukaan batang yang tua akan terasa kasar dan terdapat lentisel di bagian-bagian tertentu. Lentisel ini fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas pada tumbuhan. Jaringan penyusun batang dikotil adalah sebagai berikut, yaitu epidermis, korteks, endodermis, floem, dan xilem. Next. Berikut merupakan gambar dari perbedaan batang monokotil dan batang dikotil. Next. Selanjutnya jaringan parenkim. Parenkim adalah jaringan yang di dalamnya terdiri dari sel-sel hidup yang mana dengan struktur fisiologi dan morfologi yang bervariasi serta masih memiliki semua kegiatan proses fisiologis. Meskipun struktur fisiologi dan morfologinya bervariasi, akan tetapi bisa dikatakan bahwa sifat-sifat pada jaringannya sama. Selain berperan sebagai jaringan dasar, parenkim merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Parenkim merupakan jaringan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Sebagai jaringan pengangkut, sebagai tempat cadangan air, dan juga sebagai tempat menyimpan udara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jaringan kolenkim. Pada jaringan ini terdapat sel kolenkim yang memiliki dinding tebal, terutama tebal pada sudut-sudutnya. Penebalan sel memberikan jaringan kolenkim kekuatan untuk menyokong tumbuhan.
Sel kolenkim tidak mengandung banyak lignin atau zat kayu yang keras, sehingga disebut bersifat plastis. Jaringan penyokong kolenkim kerap ditemukan terletak pada tangkai daun, namun karena sifat elastisnya, jaringan kolenkim juga ditemukan pada berbagai bagian tumbuhan yang masih mengalami pertumbuhan, misalnya daun muda, akar muda, dan batang muda. Kolenkim menyokong bentuk pertumbuhan tersebut dengan sifat fleksibelnya. Lalu ada jaringan sklerenkim atau disebut dengan jaringan mati. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel yang berupa mati dan seluruh bagian dinding selnya mendapati penebalan. Letaknya ialah di bagian korteks, vesikel, serta di antara xilem dan floem. Jaringan sklerenkim terdapat pada bagian keras biji dan buah berupa sklerida. Sklerid juga terdiri dari berbagai bagian tubuh. Sel-selnya terbentuk dari jaringan yang keras, contohnya pada tumpeng kelapa, kulit biji, dan mesofil daun. Serabut yang berbentuk pita dianyam menurut pola yang khas. Serabut sklerenkim banyak menyusun di jaringan pengangkut. Ciri-cirinya tersusun atas sel-sel mati, memiliki dinding sekunder yang merata dan bersifat elastis. Berikut ini adalah perbedaan jaringan kolenkim dan sklerenkim. Next, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Jaringan palisade. Jaringan tiang palisade adalah jaringan yang menjadi bagian dari jaringan mesofil. Jaringan ini merupakan diferensiasi dari jaringan mesofil yang tersusun atas sel-sel parenkim. Berikut adalah ciri-ciri jaringan palisade. Bentuk selnya panjang, silindris, dan tegak. Jaringan tiang juga disebut dengan jaringan pagar. Sel-selnya tersusun rapat, namun masih terdapat ruang antar sel meskipun sedikit. Terdiri atas sel lapis atau beberapa lapis sel, tiap selnya mengandung banyak kloroplas. Struktur sel pada jaringan tiang tidak terlalu berbeda dengan struktur sel pada jaringan tumbuhan lainnya. Bagian-bagian sel yang dapat ditemukan pada sel di jaringan tiang yaitu dinding sel, sitoplasma, inti sel, vakuola, dan kloroplas. Jaringan spons. Jaringan spons adalah jenis jaringan yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan itu adalah bagian dari mesofil, di mana ia membentuk lapisan di samping sel-sel palisade dalam daun. Fungsi mesofil seperti spons adalah untuk memungkinkan pertukaran gas CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis. Jaringan spons atau bunga karang jaringan spons terletak tepat di bawah jaringan palisade dan memiliki bentuk yang berbeda, yaitu berbentuk bola atau silinder. Selain itu, jaringan spons ini juga memiliki bentuk yang lebih longgar dari palisade serta tidak teratur. Sekian penjelasan materi dari kami. Kami kelompok 7 memohon maaf jika ada kata salah maupun teknisi dari kami. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih.